bahas tentang molaritas dan molaritas. Oke, perhatikan soal berikut. Massa glukosa C6H12O6 yang terdapat dalam 500 ml larutan glukosa 0,1 molar adalah. Di sini diketahui glukosa C6H12O6 volumenya adalah 500 ml larutan. Ya, kalau larutan berarti sudah terdiri dari pelarut dan terlarut. Dalam kasus ini pelarutnya adalah air dan terlarutnya adalah glukosa. Maka kita tulis diketahui volume C6H12O6 yaitu 500 ml. Ini volumenya volume larutan ya, aqueous. Oke, kemudian molaritasnya M-nya itu sama dengan 0,1 molar. Nah, pertanyaannya berapakah massanya? Oke, langsung saja kita bahas massanya. Seperti yang kita tahu, molaritas itu kan sama dengan mol per volume ya. Volumenya dalam satuan liter. Nah, ketika dijabarkan, gimana kalau soalnya itu volumenya diketahui mili, maka bisa dijabarkan ya. Seperti biasa, maka massa per mr dikali 1000 per mili. Itu langsung kita masukkan angkanya. Molaritasnya itu kan 0,1 molar. Sama dengan massanya yang ditanya nanti ya, kita akan jawab nih per mr. Mr glukosa itu 180. Kalian bisa cari mr. Seperti biasa, mr carinya adalah massa atom relatif dikali dengan jumlah atomnya, gitu ya. Nah, massa per mr dikali 1000 per mili. Di soal diketahui mili larutan glukosa itu 500 ya. Maka bisa ditulis di sini 1000 per 500. Sekarang kita hitung 1000 dibagi 500, coret dapat 2 ya. Maka untuk mencari massa, oke, lanjut. Maka untuk mencari massa 0,1 molar dikali mr-nya glukosa 180 dibagi dengan volumenya tadi adalah 2 ya. Maka massanya sama dengan 0,1 dikali 180 dibagi 2. Hasilnya yaitu 9 gram. Berapa molaritas larutan yang terjadi jika 4 gram natrium hidroksida dilarutkan ke dalam air sampai mencapai volumenya menjadi 500 ml? Oke, kita kerjakan bersama. Maka diketahui massa ya, massa NaOH berapa massanya? 4 gram. Oke, kemudian diketahui pula di sini NaOH-nya dilarutkan dalam air, berarti sudah kondisi larutan ya, volume larutan. NaOH larutan, maka fasenya adalah aqueous. Volume larutannya itu 500 ml. Oke, pertanyaannya berapakah molaritas? Kita kalau menghitung molaritas berarti berhubungan dengan mol per volume gitu ya. Nah, untuk menentukan mol kita kan harus tahu dulu mr-nya ya. Maka langsung aja mr NaOH itu adalah 40 ya. Cara ngitungnya bagaimana bisa menghasilkan 40? Caranya adalah seperti biasa, kalian tahu massa atom relatif. Hitung massa atom relatif Na itu 23 dikali 1 karena Na-nya ada 1. Kemudian oksigen massa atom relatifnya adalah 16. Dan hidrogen massa atom relatifnya 1. Jadi 23 ditambah 16 ditambah 1. Totalnya adalah 40. Oke, kemudian yang ditanyakannya adalah
molaritas, berarti M besar. Ya. Oke. Molaritas sama dengan massa per mR dikali 1000 per volume. Nah, di soal itu massanya adalah 4 gram per mR. mR-nya itu 40 gram per mol ya. mR di sini adalah massa molar, jadi 40 gram per mol dikali 1000 per volume. Volumenya itu 500 mili per 500. Maka M sama dengan 1000 bagi 500, coret, dapat 2. Kemudian 4 per 40, coret. Sederhananya jadi 1 per 10. Berarti M sama dengan 1 per 10 dikali 2. Berarti kan 2 per 10 ya. 2 per 10 itu sama dengan 0,2 molar. Larutan glikol 31% massa dalam air memiliki molalitas sebesar titik-titik. Diketahui mR-nya adalah 62. Oke, perhatikan kalimatnya. Di sini ada 31% massa dalam air. Berarti bisa kita analisis dengan kalimat seperti ini. 31%-nya ini adalah milik massa glikol ya. Glikol itu zat terlarutnya. Kalau zat terlarutnya adalah 31%, maka berapakah zat pelarutnya? Pelarutnya berarti 100 dikurang 31. Nah, untuk persentase kita anggap 100% itu sama dengan 100 gram. Ya. Kenapa di sini 31%-nya dianggap massa zat terlarut, Bu? Kenapa bukan massa larutan glikol? Gitu ya. Perhatikan kalimat di sini belakangnya nih. Massa dalam air, larutan glikol ini kan campuran antara pelarut dan terlarut. Nah, tapi ternyata 31%-nya ini itu massa dalam airnya. Berarti massa dalam airnya kan zat terlarutnya. Gitu. Maka 31% ini milik zat terlarut, bukan milik larutan glikolnya. Gitu ya. Jadi nanti kita tulis dulu. Diketahui glikol 31%. Nah, ingat kalau kita persentase berarti anggaplah 100% itu sama dengan 100 gram. Nah, kemudian untuk mengetahui pelarutnya berapa, pelarut sama dengan tinggal kita kurang 100 dikurang 31. Nah, sama dengan 69. Ini masih persentase ya, 69%. Kemudian ditanyakannya molalitas. Molalitas itu simbolnya M kecil ya. Kemudian kita jawab. Oke. Ingat kalau kita bahas persentase, massanya itu 69% misalnya. Nah, berarti buat massa dalam gramnya adalah 69 gram ya. Kita pelajari. Kemudian jawab molalitas sama dengan mol per massa. Massanya pelarut dalam satuan kilogram ya. Bagaimana kalau satuannya gram? Berarti kita konversi. Molalitas sama dengan, kita konversinya adalah massa
per mr gitu kan ya. Ini adalah mol, massa per mr itu mol dikali 1000 per pelarut. Pelarutnya dalam satuan gram. Ya, ini konversinya yang tadi. Berarti untuk mengetahui molaritas sama dengan massa. Tadi diketahui massanya adalah 31%, berarti 31 gram massanya glikol dibagi mr. mr-nya glikol adalah 62 dikali 1000 per massa pelarut. Massa pelarutnya berapa? Tadi massa pelarutnya adalah 69%. Nah, 69% kita anggap 69 gram. Ya. 31 per 62 dikali 1000 per 69. Maka dapat hasilnya sama dengan 7,25 molal. Jadi jawabannya adalah 7,25 molar.